Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode keempat bagian B ini kita akan membahas mengenai perubahan fi'il amr. Fi'il amr artinya kata kerja perintah. Perlu kita ketahui bahwa fi'il amr ini bisa dibentuk dari fi'il mudhari dengan cara pertama huruf ya-nya dihilangkan, kemudian huruf yang terakhir disukunkan. Sebagai contoh, kata yansuru artinya menolong. Itu adalah fi'il mudhari. Jika kita ingin membentuknya menjadi fi'il amr, maka huruf yang pertama dihilangkan yaitu huruf ya. Kemudian huruf yang terakhir yaitu huruf ro disukunkan menjadi ansur. Karena kita susah untuk membacanya ansur, maka harus diberi bantuan alif di awal atau yang disebut dengan hamzah wasol. Untuk menentukan harokat hamzah wasol, maka lihat huruf yang kedua harokatnya apa. Jika harokatnya adalah domah, maka harokat hamzah wasol juga didomahkan menjadi unsur. Tetapi ketika huruf yang keduanya berharokat fathah atau kasroh, maka harokat hamzah wasolnya itu harus dikasrohkan. Sebagai contoh, kata yaftah artinya membuka. Yaftah adalah fi'il mudhari. Jika kita ingin membentuknya menjadi fi'il amr, maka huruf yang pertama yaitu huruf ya dihilangkan dan huruf yang terakhir yaitu huruf ha disukunkan. Dibaca iftah. Karena kita susah untuk membaca iftah, maka harus diberi bantuan alif di awal yang disebut dengan hamzah wasol. Dan untuk menentukan harokatnya hamzah wasol ini, lihat huruf yang kedua itu huruf ta. Huruf ta di situ adalah berharokat fathah, maka untuk hamzah wasol dikasrohkan saja menjadi iftah. Contoh yang lain, kata yadribu artinya memukul, ini juga adalah fi'il mudhari. Apabila kita ingin membentuknya menjadi fi'il amr, maka huruf yang pertama itu dihilangkan yaitu huruf ya, yang huruf terakhir yaitu huruf ba disukunkan menjadi adrib. Karena kita susah untuk membaca adrib, maka harus diberi bantuan alif di awal yang disebut dengan hamzah wasol. Dan untuk menentukan harokatnya, perhatikan huruf yang kedua yaitu huruf ro, di mana huruf ro berharokat kasroh. Jadi bantuannya pada hamzah wasol itu juga harus dikasrohkan menjadi idrib, pukulah artinya. Gimana, bisa dipahami ya insyaallah. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan fi'il amr. Fi'il amr ini juga sama dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari yang akan berubah-ubah sesuai dengan domir yang masuk ke dalamnya. Hanya saja fi'il amr itu domirnya ada 6, yaitu domir mukhatab orang kedua. Domir mukhatab adalah anta, kamu seorang laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, dan antum kalian banyak laki-laki. Anti kamu seorang perempuan, antuma kamu berdua perempuan, dan antuna kalian banyak perempuan. Sebagai contoh, kata unsur artinya tolonglah. Ketika domir anta masuk ke dalam kata unsur, maka akan dibaca seperti itu, unsur, seperti aslinya, ditandai dengan huruf sukun di akhir. Ketika domir antuma masuk ke dalam kata unsur, maka dia akan berubah menjadi unsuro, ditandai dengan huruf alif di akhir. Ketika domir antum masuk ke dalam kata unsur, maka dia akan berubah menjadi unsuru, ditandai dengan huruf waw dan alif di akhir. Dan ketika domir anti masuk ke dalam kata unsur, maka dia akan berubah menjadi unsuri, ditandai dengan huruf ya di akhir. Dan ketika domir antuma masuk ke dalam kata unsur, maka dia akan berubah menjadi unsuro, ditandai dengan huruf alif di akhir. Dan ketika domir antunna masuk ke dalam kata unsur, maka dia akan berubah menjadi unsurna, ditandai dengan huruf na di akhir dan sebelumnya disukunkan. Gimana? Insyaallah bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan share video ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita mengakhiri, biasanya ada tadribat yang bisa dikerjakan. Tadribatnya adalah menentukan domir-domir dari kata-kata tersebut. Pertama ada kata igtasili artinya mandilah.
Kemudian ada kata istaghfiro, artinya mohon ampunlah. Dan ada kata intanzirna, artinya tunggulah. Silahkan tentukan domir-domir dari fi'il amr tersebut. Dan mengenai tadribat yang lalu, yaitu kata yashhadani, itu adalah fi'il mudhari, domirnya kembali ke huma. Huma untuk mudzakkar. Tandanya apa? Ditandai dengan huruf ya di awal dan diakhiri dengan huruf alif dan nun. Dan ada kata tusaiduna, artinya membantu atau menolong. Itu domirnya kembali kepada antum, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf wawu dan nun. Dan ada kata tukrimina, artinya memuliakan. Domirnya kembali ke anti. Taib. Cirinya ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf ya dan nun di akhir. Mudah-mudahan sahih semua. Syukron katsiran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.